Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini studi tentang hadis pendek riwayat Imam Bukhari. Kalau terpaksa diberikan judul itu menyempurnakan iman dengan 3 amalan. Saya mulai dari menampilkan teks hadisnya yang pertama. Nah, ini langsung pada matan hadisnya biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang bisa mengerjakannya maka sungguh telah mengumpulkan keimanan atau menyempurnakan keimanannya, bisa bermakna begitu. 3 itu, pertama al-insafu min nafsika, berlaku adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, wa badlus salam lil alam, menyebarkan salam ke seluruh dunia, seluruh alam maksudnya. 3, wal infaku minal ittari, berinfak dalam kondisi fakir atau sempit. Nah, ini kalau mengumpul pada diri kita, kita dalam tanda petik iman kita sempurna atau iman itu terkumpul pada diri kita semua. Kita jelaskan seperlunya masing-masing item dari 3 item ini. Yang pertama, berlaku adil terhadap diri sendiri. Kenapa adil itu simbolnya kok timbangannya? Jadi adil itu kalau bahasa kasarnya itu bisa seimbang, bisa pas, bisa proporsional. Itu adil. Sehingga sesuatu yang pas, sesuatu yang proporsional itu enak didengar dan perlu. Itu tagline-nya Tempo. Enak dibaca dan perlu, gitu ya. Jadi Tempo hari ini bagus sekali temanya ya. Ayo. Dan baca belum. Kapan mocone terus? Baik. Jadi contoh gini, proporsional itu begini. Jadi adil bukan sama, bukan 50-50, bukan itu. Misalnya begini, ada orang punya anak 2, yang satu SD, yang satu sudah kuliah di perguruan tinggi. Supaya adil, transportnya sama. Supaya adil, 50.000, itu tidak adil, tidak proporsional. Anak SD ya cukup 5.000 lah ya, 10.000. Tapi kalau sudah kuliah ya minimal 1.000 lah, karena kebutuhannya berbeda kan gitu. Kok gak nyaut ini?
Tak kasih contoh yang ekstrim biar fresh ya. Misalnya ada orang itu istrinya 2. Nah, fresh kan? Nah, ini kelakuan sampai ini kayaknya aneh gitu. Ini misalnya istrinya 2. Yang satu anaknya 5, istri pertama anaknya 5, istri kedua anaknya baru 1. Ya belanjanya nggak sama dong. Kalau istri pertama karena anaknya 5, mungkin belanjanya per bulan 5 juta. Tapi istri kedua anaknya 1, 250 cukup. Biar tahu rasa, salah gelem dikawin nomor loro. Ya itu resikonya gitu ya. Nah ini nggak serius ya. Nah itu proporsional maknanya. Itu sehingga adil itu kalau diperankan siapapun, apalagi seorang pemimpin, itu kok bisa adil? Itu pasti pemimpin itu akan dirindukan oleh rakyatnya. Pasti. Suami yang adil dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Suami yang tidak poligami maksudnya. Nah, ini saya tak belani yang sana sekali-sekali. Baik, kita bicara dalil dulu lah biar ada landasannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Perintah ini. Syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah. Jadi kalau menjadi saksi lillahi ta'ala. Walau ala anfusikum, nah ini dalilnya. Biarpun terhadap dirimu sendiri. Awil walidaini, atau ibu bapak. Sekalipun kita bersaksi terhadap ibu bapak tetap adil. Wal aqrabin, dan kaum kerabatmu tetap adil. Ada kasus sebetulnya pada zaman Nabi berkaitan bagaimana Nabi menegakkan keadilan. Kasusnya itu Sayyidina Ali, itu kan kerabat Nabi, keponakan ya, karena anak pamannya Abu Thalib, sekaligus menantu Nabi. Ini berperkara dengan orang Yahudi berkaitan dengan pesan baju besi. Ali pesan baju besi, orang Yahudi pesan baju besi di pembuat baju besi yang sama. Itu speknya sama sebetulnya, ukurannya sama, bahannya sama, jadwal selesainya sama. Ketika selesai ditaruh di rak, milik Yahudi di atas, milik Sayyidina Ali di bawah. Pas tanggal pengambilannya, Ali dulu yang datang mengambil baju besinya. Ambil di atas rak. Nah, ini kan ada 2. Ali ambil yang atas, dibawa pulang. Orang Yahudi mengambil pesanannya, yang milik kamu di atas, yang di bawah itu milik Ali. Sudah nggak ada. Oh berarti keliru. Lah karena otak Yahudi, walan tardo angkal Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini istilah politiknya, kasus ini dikapitalisasi oleh orang Yahudi. Maka dibuat bahwa Ali telah mencuri baju besi milik orang Yahudi. Diviralkan sekalian. Sempurna. Maka dia menuntut harus ada pengadilan yang seadil-adilnya. Coba Muhammad bisa nggak adil mengadili keponakannya sama saya ini? Diuji Nabi oleh kasus itu. Maka karena waktu itu kan Nabi itu sudah yang menentukan keadilan pada waktu itu, artinya pengadilannya ya Nabi waktu itu sebagai kepala negara. Maka dipanggil, ada saksi-saksi yang dipanggil, dan saksi yang paling utama adalah pembuat baju besi itu. Maka penjual baju besi atau pembuat baju besi itu bersaksi yang memberatkan Ali. Saksi utama ini. Itu memang, wahai Rasulullah, yang di atas memang milik orang ini.
yang dibawa milik Ali, tapi Ali tanpa minta apa, tanpa memberitahu diambil saja. Maka kesaksian orang ini kemudian menjadi keputusan Nabi memberatkan Ali. Ali divonis bersalah, harus dikembalikan baju besi, denda. Itu Nabi diuji, walaupun wal aqrabi. Makanya kemudian Nabi di waktu berikutnya dia mengatakan, binasanya umat terdahulu itu kalau ada orang miskin bermasalah maka ditegakkan hukumnya. Tapi kalau orang kaya bermasalah tidak ditegakkan hukumnya. Hukum itu kalau bahasa hari ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kemudian Nabi menutup kalimatnya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangan. Itu kalimat keadilan. Nabi bersabda, di samping dia sebagai Nabi, kapasitasnya sebagai kepala negara. Ini Muhammad nanti. Cara menegakkan keadilannya seperti ini. Jangankan kalian, Fatimah kalau dia mencuri akan dipotong tangannya. Semua tiarap, gak main-main. Membuktikan ucapan Nabi, kemudian membuktikan mengadili Ali, ternyata Ali keponakannya divonis bersalah. Gak main-main orang. Nah, kalau hakim pengadilan tidak pernah punya riwayat seperti ini, ucapannya tidak dibuktikan dengan sikap keadilannya, maka pasti hukum itu akan bisa diperjualbelikan. Seperti di negara Konoha yang sampingnya Sukodono Sudarjo itu ya. Baik. Nah, yang kedua, Allah juga berfirman, "Iqdilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini kalau dibalik, nggak mungkin orang yang imannya tidak kuat sampai level takwa, itu nggak mungkin dia berlaku adil ketika dia punya posisi menentukan keadilan, apalagi di republik ini. Wong wis gak usah bakas Mulyono, wis wegah wis mbalenget. Iya, wis mulai nang Solo. Kok ndelala pulangnya di Colomadu, anak saya di Colomadu, jadi dekat dengan rumahnya Pak Jokowi. Nanti kalau saya kesul, saya lompat dari belakang rumah Jokowi, tak datangi kalau perlu. Saya sering ke Colomadu, jangan khawatir. Baik, sekarang kita bicara tentang adil terhadap diri sendiri. Itu lebih sulit, Bapak Ibu. Kalau adil terhadap diri sendiri saja tidak bisa, apalagi berbuat adil kepada orang lain. Nggak mungkin, naif. Nah, para ulama ada yang menulis seperti ini, adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri kita pada tempatnya. Karena adil itu kebalikan zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, begitu gampangannya. Maka kalau diuraikan kira-kira ada 4 orang yang adil terhadap diri sendiri. Pertama, menjaga diri kita untuk konsisten, ajat, istiqomah, berbuat baik sehingga tidak menyengsarakan dirinya sendiri. Artinya begini, kalau kita berbuat baik pada diri kita, konsisten perbuatan baik itu adil. Karena diri kita nanti akan selamat dunia akhirat gitu loh. Tapi kalau kita tidak berbuat baik pada diri kita, ya kita tidak adil terhadap diri kita, membiarkan kita sengsara di akhirat, kira-kira begitu. Kan nggak adil itu pada dirinya. Understand? Nah, ngono maksud saya. Yang kedua, menjaga diri dari berbuat dosa dan hal-hal yang menghapus amal soleh, sehingga kelak tidak akan membuat diri kita disiksa pada hari pembalasan. Artinya orang yang adil terhadap diri sendiri ya tidak mudah berbuat dosa, karena dosa berdampak siksa.
Kalau dia sampai disiksa karena dosanya, berarti dia tidak adil terhadap dirinya. Kenapa? Dibiarkan dirinya disiksa. Begitu. 3. Memperhatikan dan menyayangi diri sendiri seperti memakan makanan yang halalan thayyibah. Contoh begini. Contoh ada orang, suami lah contohnya, rezekinya haram, terus dimakan. Ini memasukkan bara api. Maka kalau ini diisi banyak yang haram, langkahnya itu sulit ke masjid, langkahnya ke karaoke. Oh iya. Saya itu ada jadwal khutbah yang paling banyak di suatu departemen di Republik ini. Departemen itu banyak duitnya, duit kawarana. Gak perlu saya sebut namanya. Barangkali orang pegawai ini salah satu orang ini kan gak enak. Jadi ya pengurus takmir itu cerita, ya sulit Ustadz yang memang. Jadi teman-teman itu kalau sudah kemana begitu baru di bus sudah ada drink, sudah ada miras. Jadi kopi cap singa. Itu belum sampai disembah. Jadi karena banyak ceperan yang subhat ini, taruhlah begitu ya, banyak ceperan yang subhat tidak halalan thayyibah ini kemudian ditelan, itu pasti pikirannya itu kotor, mengajak ke sesuatu yang dalam tanda petik diharamkan. Itu bahayanya. Berarti kalau dia rela memasukkan yang haram pada perutnya, itu berarti dia tidak adil pada dirinya. Kalau dia bawa pulang dimakan istrinya, dia tidak adil pada istrinya. Kalau dia sampai bawa pulang dimakan anaknya, sampai biaya mondoknya, biaya sekolahnya, biaya yang lain dari haram, maka dia sangat tidak adil pada keluarga. Jadi kalau mau adil itu hati-hati. Sama nih seriusnya nih ngaji. Nah, yang keempat, menjaga hati sehingga hatinya tidak kotor dan gelap. Istilah literaturnya itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Itu berarti adil pada dirinya sendiri. Karena kebersihan hati itu adalah modal utama untuk selamat di akhirat. Saya pernah nyampaikan ayat ini, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna di akhirat kelak. Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah, liqa'a rabbi dalam bahasa Al-Qur'an, dengan membawa hati yang bersih, yang bersih dari syirik, terutama dari dosa. Nah, kalau dia bersih, itu berarti dia adil terhadap dirinya sendiri. Dia ingin menyelamatkan dirinya dari jilatan api neraka, itu adil terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang punya prinsip hidup seperti ini, sesungguhnya dia telah mengumpulkan iman. Satu sabut. Dorong sing nomor 2. Yang kedua tadi apa? Menyebarkan salam ke seluruh dunia. Saya urut dari belakang makna salam. Salam itu maknanya adalah mendoakan yang dituju. Saya dari belakang ini. Kalau saya tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampaian saya doakan 3 item doa yang luar biasa. Semoga keselamatan ada pada panjenengan, semoga rahmat Allah ada panjenengan, semoga barokah Allah ada pada panjenengan. Lalu sampean jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai balik mendoakan saya seperti itu. Makanya kalau saya salamnya lengkap, jangan dikorupsi jawabannya.
Kalau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sempurnakan. Bahkan kalau kita assalamualaikum, sampai disunahkan menyempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya assalamualaikum warahmatullahi, sampai menyempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai lengkap seperti itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bayangkan baru ketemu kita sudah mendapatkan 3 doa, dan ini nggak ada di agama lain ajaran seperti ini. Makanya tolong kalau kita mengucapkan salam itu dihayati sedikit, bahwa kita sedang mendoakan. Yang kedua, kita menghormati orang yang kita tuju. Kalau kita tidak hormat pada dia, ngapain kita salam? Bandelosor, iya kan? Berarti kita sedang menghormati. Bahkan saya membaca riwayat-riwayat tentang salam, walaupun kita masuk rumah kita sendiri, tidak ada orang, tetap disunahkan salam. Karena di situ ada istilahnya, itu ada makhluk, istilah Qur'annya itu apa? Qarin. Kalau orangnya baik, qarinnya baik. Kalau orangnya buruk, qarinnya juga buruk. Kalau qarinnya baik, bisa malaikat, bisa jin muslim yang ikut menjaga rumah kita. Kalau orangnya buruk, ya qarinnya buruk. Ya, saya baru mengucapkan salam ya. Kemarin itu ada puting beliung di kampung saya itu. Agak ya ada yang parah lah. Cuman saya kok merasa dilindungi Allah ya. Ini agak pamer sedikit terus terang. Jadi mobil saya itu saya parkir, ini ada 2 aspek tetangga terbang, liar di samping mobil saya nggak berat. Nah, wis tingkatan wali lah ini di sana. Wali murid itu maksud saya. Iya, gak enak terakhir ngomongnya. Lalu yang kedua, tak lanjutkan kisah. Wih, lu siapa di depan menyaksikan? Wih, dia di samping kiri. Subhanallah, terima kasih Allah. Iki mangkok pecah koconnya gak tidur kayak itu. Lah samping rumah habis. Sampai rumah habis apa asbesnya itu. Habis. Rumah saya alhamdulillah. Mungkin korinnya itu jin yang baik. Nah itu ya. Nah kalau sampai butuh jin berapa ke rumah saya tak celana jin mas. Nah ini yang penting Pak. Salam itu bermakna damai. Ini kita yang harus agak mengevaluasi peran kita ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun perdamaian. Saya menyampaikan kisah dulu. Nah, ini kisah tentang Fathu Mekah. Ini panjang ya, bisa kalau mau lengkap ya di googling ya, Fathu Mekah. Nanti ada kisahnya. Jadi secara singkat, Fathu Mekah itu artinya penaklukan Mekah. Ini terjadi pada tahun 8 setelah Nabi hijrah. Nabi itu kan 13 tahun di Mekah. Makanya ayatnya periode Makkiyah. Nabi mendapatkan cobaan yang luar biasa dengan para sahabat. Kemudian harus pindah atas perintah Allah ke Madinah. Kemudian Nabi membangun kekuatan di sini. Bangunan kekuatan itu yang pertama adalah ukhuwah, kemudian masjid, baru pasar. Bangunan ukhuwah sudah terbentuk solid. Bangunan ibadah markas perjuangan sudah ada, masjid. Kemudian secara ekonomi naik bertahap karena Nabi sudah bersaing punya pasar sendiri, di samping ada pasar Madinah. Sampai singkat cerita Nabi menjadi kepala negara di Madinah, di samping sebagai seorang nabi. Karena berkaitan dengan kepala negara, ada hubungan dengan orang lain, maka ada perjanjian damai. Salah satu perjanjiannya itu disebut perjanjian Hudaibiyah.
perjanjian damai, tidak saling menyerang. Tapi baru perjanjian itu diteken oleh Nabi, ada pelanggaran dari salah satu suku di Madinah yang di backup oleh orang kafir Mekah yang dimotori oleh Abu Sufyan. Nah, singkat-singkat ya begitu. Maka karena ini melanggar perjanjian, maka Nabi menghukum mereka. Bahkan negosiasi gagal. Abu Sufyan datang ke Madinah untuk negosiasi, gagal. Ini pelanggaran terhadap perjanjian, maka Nabi mengumpulkan 10.000 pasukan siap perang yang dijadikan 4 kelompok, nanti mengepung Mekah dari kanan kiri, samping barat, timur, utara, selatan. Sampailah ke Makkah dan Makkah tidak berkutik. Maka salah satu panglima perang dari kelompok yang dikirim oleh Nabi, ini Nabi ikut, Nabi beserta. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini kemudian dengan lantang dia berpidato di depan kelompok dari sayap tertentu, mengatakan al-yaum yaumal malhamah, dengan berapi-api. Artinya hari ini adalah hari pembalasan dan penghabisan mereka. Karena sudah dendam 13 tahun dikuyok-kuyok. Kalau saya mungkin lebih dari Sa'ad bin Ubadah. Hari ini hari pembalasan, tancang-tancang wong Mekah kabeh. Ngono kok aku sing pidato. Tapi pidato Sa'ad bin Ubadah ini bermasalah di hadapan Nabi. Ali suruh turunin dan copot juga hari ini jadi panglima. Kemudian Nabi berpidato menjawab pidatonya Sa'ad bin Ubadah, al-yaum yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nabi melanjutkan, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat. Dan siapa yang menutup pintu-pintu rumahnya selamat. Tidak ada darah yang tumpah hari ini. Satu pun tidak ada korban. Ini yang saya sebut salam, yang lebih filosofis, yang lebih bermakna, yaitu membangun kedamaian. Bayangkan disakiti 13 tahun, tapi Nabi datang dengan membawa perdamaian. Ini harus dibaca oleh orang-orang yang suka berpecah belah hari ini. Damai bro, damai. Jangan hanya karena gak suka bikin masjid sendiri, gak suka bikin pengajian sendiri, beda figur ustadznya, wis gak gelem ngaji. Moco niki lho bro. Saya itu agak sedih ya. Ya mungkin ada yang menerima seperti saya. Istri saya itu punya murid privat ya, aktivis ya. Suaminya itu seorang profesor. Lah bikin status. Di status itu saya baca sekelibatan. Itu ada fotonya Ustadz Adi Dayat di Silang Merah. Ada fotonya Abu Somad di Silang Merah. Mungkin ada yang melihat ini. Itu maknanya apa kira-kira? Maknanya bahwa dia belum tahu konsep salam. Ngopinya kurang jauh. Bayangkan Nabi disakiti 13 tahun datang membawa salam. Ini nggak pernah disakiti, nggak pernah bermasalah, nggak pernah dihina, nggak pernah dirugikan oleh dua ustadz ini. Kenapa dicoret? Kenapa? Itu yang saya pikir sampai badan saya turun 3 kilo hari ini. Iya kan? Jadi jangan ada yang seperti itu di antara kita. Kita ini saudara. Sampai saya agak lupa ya, saya membaca kisah tentang, yang ingat kisah ini diingatkan perang apa namanya. Suatu kali para sahabat itu selesai perang. Dan perang ini banyak yang luka. Yang luka ini dikumpulkan di masjid yang sudah sakaratul maut lah, kehabisan darah. Tapi ada satu garbang, satu gelas lah air. Maka dikasih yang paling menderita, silakan diminum.
mau diminum, itu tetangganya menjerit, dia nggak jadi minum, maka diberikan tetangganya. Tetangganya mau minum, tetangganya minta, diserahkan. Ini yang pertama sudah meninggal, kehabisan darah. Seterusnya begitu. Kira-kira kajiannya apa ya yang disampaikan oleh Nabi, dan materinya apa yang disampaikan oleh Nabi, sampai pada saat sakaratul maut sahabat Nabi itu masih mengutamakan saudara. Kira-kira kajian apa ini yang disampaikan? Kemudian kita ini kok guam berpecah, itu kitab apa yang dikaji? Jangan-jangan bukan Al-Quran yang dikaji. Kok gampang marah, gampang menolak, gampang berbeda, gampang menyalahkan, gampang mengkafirkan? Kira-kira apa bedanya? Terus dari apa kita ini? Hati kita dari apa? Atau sudah berubah jadi apa? Kok gampang sekali? Ya ini summa qasat qulubuhum. Ini yang saya nggak habis pikir. Sampai enggak tegas saya ngomong. Baik, kita lupakan Fathu Mekah. Yang penting kita tidak seperti, lihat bagaimana salam ini. Ini nanti kalau ini saya tambah 10 menit ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan begini, la tadkhulul jannata hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti akan saling mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam ini penting. Yang mendalam gitu akan menimbulkan cinta dan kasih sayang. Laporan cinta ini menentukan masuk surga apa masuk neraka. Saya kebetulan ngajar Riyadhus Shalihin di kampung ya. Sampai suatu hadis tentang kisah begini. Ada seorang bertanya kepada Nabi atau mempersoalkanlah, ya Rasulullah, fulana itu perempuan. Dia sholatnya top, ngajinya top, sedekahnya top, ibadahnya top ya Rasulullah. Top markotop. Tapi sayang ya Rasulullah, dia selalu menyakiti tetangganya. Nabi mengatakan, hiya finnar, dia calon penghuni neraka. Lalu ibadahnya top begitu. Tanya lagi, ya Rasulullah, fulana, dia ibadahnya, sholatnya, ngajinya tidak top, biasa saja. Makna bebasnya begitu. Tapi dia selalu baik dengan tetangganya. Nabi mengatakan apa? Hiya fil jannah, dia calon penghuni surga. Coba kita kuatkan dengan hadis yang ini. Cerita saya tadi tentang fulana tadi. Nabi mengatakan ubudur rahman, sembahlah ar-rahman semata. Ar-rahman itu siapa? Allah maksudnya. Wa'at imut to'am, dan berilah makan kepada yang membutuhkan. Wa'afsus salam, tebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bis salam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini kalau diurut ibadah mahdonya kan ubudur rahman, tapi kesolehan sosialnya ada dua: memberi makan, mengucapkan salam. Artinya ibadah mahdoh itu tidak punya dampak sebelum diimplementasikan dalam konsep cinta, dalam kehidupan, memberi makan. Makanya dalam hadis qudsi Allah itu memarahi orang yang masuk neraka. Katanya begini, ketika aku
lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku, kata Allah. Orang ini menjawab, bagaimana mungkin engkau zat yang maha kuasa bisa lapar? Tetanggamu lapar, tapi engkau tidak beri makan. Ketika aku kedinginan tidak pakai baju, engkau tidak datang memberi baju kepadaku. Orang ini mengatakan, bagaimana mungkin kau Allah yang maha kuasa bisa kedinginan? Tetanggamu kedinginan tidak pakai baju, tapi kamu tidak memberi baju kepadanya. Itu namanya kesolehan sosial. Dan itu lahir dari cinta. Ada orang kaya yang langganan nyumbang saya. Suatu kali ada perkembangan. Tolong saat ini dibagi di kampung, tolong jangan diberikan ahlul bid'ah. Aku kan bingung, boleh sing kalau bid'ah iki sing sapa wae. Ini berat Bu bagi saya, Pak. Kriterianya apa kan? Iya, kan berat. Padahal bantuan itu orang Yahudi pun boleh kita bantu kalau dia miskin. Ya itu. Baik, yang terakhir sekarang. Pegel lah gua sini ngaji gitu. Iya. Infak dalam kondisi fakir. Ini kan pertanyaannya, kalau orang kaya infak is okay kan? Tapi ini apa dibalik perintah orang fakir sempit rezekinya kok disuruh infak? Nah ini rahasianya. Surat At-Tolak surat 65 ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang mampu memberi infak menurut kemampuannya. Ya, normal ya. Enggak ada pertanyaan lah untuk ini ya. Cuman kalau waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rezekinya, bisa bangkrut usahanya, bisa fakir, bisa miskin, hendaklah memberi infak juga dari harta yang diberikan Allah kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memberikan beban itu, sedekah itu enggak banyak, ya minimal 2,5%. 2,5% dari harta yang kita miliki itu tidak banyak. Per 1 juta kok 1.000. Gini betul. Jadi kalau kita punya uang 1 juta hari ini, kurangi saat itu juga 2,5%. 1.000 infakkan. Ini rahasianya. Saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Maksudnya begini. Ini saya. Belum ya. Pura-pura nggak dengar aja. Jadi ini ada orang miskin. Terus infak. Maka kemiskinannya ditutup oleh Allah, dijadikan mampu secara ekonomi. Ini ada fakir lebih miskin lagi. Infak, istiqomah, fakirnya akan ditutup. Orang ini tadi usahanya naik mencelok karena corona kemarin, habis usahanya. Infak dia, maka kebangkrutannya itu akan dibangkitkan kembali. Ini konsep sedekah yang paling ideal untuk menutup kesempitan rezeki. Quran sih ngomong, harus kita yakini. Saya yakin menyampaikan ini karena saya sudah meriset keberhasilannya ini. Lah kapan infaknya yang cepat merubah itu? Nah, tunggu 2-3 menit. Oh, ini maksudnya ini Pak, ini ditafsiri ini atau ini ditafsiri ini. Nah, kira-kira begitu. Sama saja. Karena Al-Quran itu saling menafsirkan. Lah orang yang bertakwa itu indikatornya kan ada 13 kan kemarin. Salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Yaitu orang yang selalu berinfak baik waktu lapang maupun sempit. Nah,
Lah kapan infak yang paling ideal? Ini namanya yang terakhir. Nggak usah nambah banyak-banyak waktunya. Yaitu infak subuh, Pak. Judulnya infak subuh dan doa malaikat. Nah, iki rada grebeken nggih. Gak enak iki. Iki penting soalnya. Tumbatan ini ya. Cek enak aku ngomongnya nggih. Baik, saya tambahan maksimal 10 menit para jamaah sekalian untuk menjelaskan hadis ini sekaligus kisah yang saya buktikan kepada orang lain apa dampak sedekah subuh. Hadisnya riwayat muttafaq alaih, sangat kuat sekali. Jadi muttafaq alaih itu Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, tapi keduanya menguatkan. Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Setiap pagi hari hamba Allah bangun tidur, subuh maksudnya, pastilah ada dua malaikat yang turun menyertainya. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari keduanya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Wa yaqulul akhar, sedangkan yang lain juga berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, bakhil itu kebinasaan. Saya punya bukti empirik ya. Memang saya riset betul nggak riwayat ini. Ternyata dahsyat. Yang pertama, rumah saya itu subhanallah nggone wong sambat, Pak. Jadi ada orang datang itu sambat utang yang paling banyak, sambat gak bisa membiayai anaknya sekolah. Banyak orang yang sambat itu ya tak kei waktu itu, nggak usah saya sebut, gak enak, gue sampai kaget saking sedikitnya mas. Jadi pertama, memang setiap orang yang bukan cobaan itu Mbak, Pak, nggak ada orang yang tidak diuji. Sampai ningali kula ngeten iki nggih sawang sinawang. Nggih sampean nggih nggak ada mobil, nggak ada sembarang. Iku lho ditukokno wong separo. Mboten percaya, gak percaya tak ajar sisan kan. Tapi aku gak ngomong. Nah, akhirnya sampailah pada pertanyaan saya yang terakhir. Sampean rajin sedekah apa mboten? Das pun disi Pak Ustaz ini. Wong kula niki butuh kepepet kaya ngene dikeplek-keplekno Gusti Allah gaya rek dikeplek-keplekno gitu. Kok malah dibangun sedekah niku mboten keliru. Iku durung tak tokno dalil mang liyung fit bucaten durung tak tokno. Waduh berat iki. Ngene lho. Nek sampean nganut sampe aku, sampean coba iki tak awur anjen. Kira-kira 40 hari ojo absen. Iki kan ono dalile terus terang. Tapi bahwa kalau dia siap itu berarti dia bisa istiqomah. Nek didalili kimal gak yakin besok ngaji besok apa ya. Sampean mampu infak paling kecil piro? Pinten nggih? Nggih 2000 lah, Pak. 2000. Masih di bawah 2000 enggak apa-apa saya bilang. Sampean coba sampean infak subuh 40 hari ojo absen. Nek sampai absen doblono meneh. Ngomong ambek Gusti Allah. Gusti niki doblane wingi niku sing kula mboten. Lha iki wong kampung, wong awam makan bahasa iki. Kayak oh sudah
nggih pun insyaallah kula laksanakan. Permintaan mong akeh separuh ya. Saya selalu mengucapkan iki duduk teko aku, tapi teko hamba Allah. Memang dari hamba Allah. Engko nek aku ngomong teko aku, tambah terus langganane tambah. Oh, dicoba Pak. Sedekah subuh. Lah sedekah itu pundi? Ya nang musala. Kula mboten nate nang musala. Ya cek tahu nang musala. Iki ndak dikaplok pancen wong e, wajan. Mesti nang musala. Niku sing abot kula. Abot Pak ternyata jamaah. Dia menolak Pak. Niku sing berat kula. Akhirnya saya kasih alternatif. Wis ndawiyo kaleng nang omah. Tapi nglebokno subuh. Esuk mboten nang kaleng, tawarang ngono. Nantang terus iki digawe. Kudu subuh. Kan pengen berubah ta enggak? Saya bilang. Nggih. Sedekah subuh. Berhasil Pak. Yang kedua, jamaah masjid musola rumah saya itu kan satu tembok ya, ini musola, ini rumah saya. Yang jamaah nggak banyak, rata-rata 12, 11, 12 ibu, bapak itu sama anak-anak itu sakmono itu nggak banyak. Subuh itu sering saya tanamkan karena tahu yang hadir itu ya meh 80% fuqara wal masakin. Nah iki tak dudono dalile, tak wacakno iki. Akhirnya orang sedekah subuh Pak. Sampai musola saya itu AC-nya saja 4 PK. Airnya pam. Kalau konsumsi makan itu sebulan rata-rata 4 kali makan. Kayaknya orang makan enggak ini? Kalah mbak musolaku berarti. Jadi orang kampung itu makan, gak doyan suara, doyan sego. Dari Pak Jazir makan. Kalau bapak-bapak itu banyak yang ngasih, banyak dermawan. Ustadz besok apa? Nasi kebuli tak? Okay. Besok apa? Nasi taboan. Kok mun jombangnya kadoan mari kebuli nasi taboan deh. Ya pecel lah itu. Ada. Jadi ada konsumsinya ngaji. Lah itu kasnya cukup banyak musola saya. Kemudian saya lihat satu persatu. Ini saya riset betul. Dari saudara saya, kakak saya pensiun, saya tak dengke si bojone yang tak infak wiro. Kok ada 10.000 di sana? Oh, berarti kakak iparku 10.000, masku ditatruk 10.000. Berarti 2 orang ini tiap subuh sedekah 10. Dia pensiunan, modalnya dipakai usaha. Dan dia itu mesti konsultasi ke saya. Enak itu dodol koron, apa kira? Dodol banyu laris. Tambahno beras laris. Tambahno LPG laris. Tambahno listrik token laris. Dalam waktu kurang dari 2 tahun dia beli 2 rumah. Beli R3. Ada tanah orang butuh dibeli. Subhanallah. Kemudian tetangga, ini yang top, yang meningkat, sama yang paling belakang tak ceritakan. Ono mbok rondo yumining, tuwek, ojo kaget. Dia hanya hidup dengan 10 ekor ayam babonnya. Sampai nggak ada pirik pinten, yumining. Namung sosok sedina ngendok pinten, di rata-rata 6. Regi pinten dok 3.000. Berarti 3 kali 6 berapa? 18. Lu sampai cukup cekap. Soalnya bawon ini tasik kata. Bawon ini oleh derut, ani-ani, gabah itu masih ada. Jadi kayak belonjong. Wis sampai sedekah subuh minimal 500 rupiah. Mboten lah Pak Ustaz. Lah piro lu? Di 2.000. Ya wis 2.000. Empun absen. 2.000 nggih nek sampean pas gak jamaah subuh menit sampean do beli. Subhanallah Pak, ayamnya gak ono penyakit haratan. Ayamnya nambah 15, nambah 20. Sekarang rata-rata gelek ngekek aku ndok 10. Lah saya kan kasihan dikek ndok 10 iki piro bisa?
tak kembalikan dalam bentuk lain, kadang tak kembalikan dalam bentuk gula, dalam bentuk beras. Artinya saya yakin, yakinnya bahwa sedekah subuh itu mempercepat peluang kita untuk mampu secara ekonomi. Sudah terbukti. Kurang yakin? Nah, coba Pak yang sedekah subuh coba. Oh, bukan berarti mau gak diisi, tak ngisi aku gak sudah wis kadung coba tetap sama ngisi gitu loh. Subuh ya ini ya. Lah itu subhanallah, sedekah subuh itu luar biasa cocok dengan riwayat ini para jamaah sekalian. Terus yang kedua, ya jangan dimaknai mesti tambah sugih saja. Coba dihayati yang lain. Saya menghayati sedekah subuh itu dari berbagai aspek ya. Ini kok persoalan keluarga itu nggak banyak. Anak-anak kok nganut-nganut. Artinya ini orang lain bukan saya. Jodoh anaknya kok tepat ya. Soleh. Anaknya kan sing gudo. Kuliah yo lancar. Wong dodol Kupang ae kok anake 3 orang sarjana. Wong dodol Kupang aja kok anake hafal Quran. Yang begitu-begitu itu saya riset gitu loh. Orang-orang yang sedekah subuh itu. Sehingga saya menyimpulkan bahwa problem itu pertama diurai. Pertama dengan amalan sedekah. Nah, itu perlu kita buktikan. Subuh, tiap subuh. Understand? Yes. Baik, karena sudah understand, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.